Hai guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film Petualangan Sherina 2 atau Petsar 2. Film ini berjarak kurang lebih 23 tahunan sejak film pertamanya yang rilis di tahun 2000-an. Gue lahir tahun 91 dan itu tahun 2000-an. Jadi gue adalah salah satu orang yang ikut perkembangan dan juga dewasa bareng dengan film Petualangan Sherina itu guys. Bahkan sebelum film ini dirilis beberapa tahun lalu, gue sempat nonton lagi dan itu masih fun dan asik karena sekeren itu gitu ya, membawa nostalgia. Dan ya, setelah gue nonton film ini, bener mereka menjual nostalgia, bukan dalam artian jelek, karena ada beberapa film yang mereka menjual nostalgia, fan service doang, tapi kualitas setengah-setengah gitu ya. Bahkan film Hollywood sekelas Hollywood pun kayak gitu gitu ya. Tapi untuk Petualangan Sherina 2, gila, ini sih La La Land-nya Indonesia gitu. Jadi perkembangan dari film pertama sampai kedua itu gila, pesat banget. Gue tadinya skeptis parah dengan film kedua karena gue takut gagal gitu, karena film pertama udah berhasil parah, tapi memang karena gue pengennya nostalgia, jadi gue masa bodoh apakah filmnya jelek nanti, ceritanya biasa aja, yang penting gue pengen ngeliat Sherina bareng Sadam lagi sama Derby Romero lagi gitu ya. Tapi ternyata yang dihadirkan melebihi ekspektasi gue, men. Bahkan sebelum filmnya dimulai pun gue udah mulai berkaca-kaca karena ngelihat suasana bioskopnya itu rame banget, dan ada keluarga ataupun ibu-ibu yang bawa anak satu, anak dua, itu kan kelihatan banget mereka ikut berkembang bersama dengan film yang pertama gitu. Jadi gue harus adem aja gitu ngeliatnya. Apalagi ketika opening scene-nya dimulai, wow, itu udah mulai gila. Ada yang pengen jingkrak-jingkrak dan juga ada yang pengen nangis. Mungkin mereka malu aja gitu pengen nangis depan anak mereka, tapi jujur haru banget dari awal sampai akhir. Itu bener-bener membawa kita ke masa kecil, jiwa-jiwa muda bocil gue tuh balik lagi akibat nonton Petualangan Sherina kedua ini guys. Petualangan Sherina 2 ini disutradarai oleh Riri Reza dan produsernya ada Mira Lesmana. Mereka juga ikut andil dalam penulisan cerita, tapi yang menarik adalah penulis asli di film pertama yaitu Jujur Prananto ikut ambil bagian di film kedua ini. Jadi bener-bener berasa banget ceritanya karena ini khas dari film pertama, masih dibawa gitu ya. Ceritanya pun kurang lebih sama kayak mirroring lah gitu. Mereka mungkin nggak mau terlalu jauh dengan konsep ataupun khas dari Sherina yang pertama, tapi itu sebuah hal yang menarik gitu. Tapi memang pedang bermata dua sih mereka buat kayak gitu. Ada salah satu mungkin orang yang memang terlalu konseptual, terlalu mirip dengan film pertama. Tapi jujur setelah menyaksikan film ini gue enjoy banget karena bukan sekedar kemiripannya aja, tapi di sini ceritanya yang kedua lebih luas jangkauannya. Kalau di film pertama itu mereka menceritakan soal Sherina dan juga Derby ini di sekolah, lingkup sekolah mereka di Bandung gitu ya. Tapi di sini jauh ke Pulau Kalimantan, di mana Sherina saat ini udah jadi reporter, udah jadi reporter kondang gitu. Dan Derby Romero ataupun Sadam ini justru menjadi kepala bagian dalam perlindungan orang hutan gitu. Jadi ada momen di mana mereka ini ingin melepas orang hutan pertama kali ke alam liar, dan di sana mereka mengundang Sherina sebagai reporter nasional untuk datang ke hutan tersebut. Ternyata disinilah proses mereka bertemu antara Sadam dan juga Sherina, ketemu lagi untuk pertama kalinya, dan disinilah kita ikut mesem-mesem sendiri, senyum-senyum sendiri melihat mereka bertemu berpelukan gitu ya. Untuk orang-orang sekeliling memang nggak banyak orang-orang di masa lalu, ini pure memang orang-orang baru, tapi konsepnya tetap sama. Kalau di film pertama Sherina ini harus dipindahkan sekolahnya ke Bandung, kalau di film kedua ini Sherinanya justru ditugaskan ke Kalimantan. Di sini mereka harus menghadapi sang villain utama, di mana ada orang yang pengen mendapatkan orang hutan yang dilepaskan ke hutan alam liar tersebut guys. Dan dari awal kita akan dijelaskan masalah utama dari film ini, dan yang menarik adalah di sini gue suka banget transisi ceritanya. Dari awal itu bener-bener pas opening scene langsung dibuka dengan soundtrack lagu-lagu, dan itu natural banget. Jarang banget film Indonesia menurut gue yang drama musikal yang senatural film Sherina ini guys. Bukan gue memuji-muji atau yang peres gitu, enggak, tapi memang gue suka dari awal itu wajah Sherinanya itu benar-benar terpampang nyata, dimana bagaimana pengkhianatan. Dia kan pengen ke luar negeri gitu, liputan di luar negeri, tiba-tiba harus dipindahkan ke Kalimantan. Itu kan konsep cerita film pertama tuh benar-benar mendarah daging di kita, sehingga konsep nostalgianya itu tetap nyampe ke kita. Oh kayak gini gitu ya. Kolaborasi antara cerita dari babak 1, babak 2, babak 3 yang manis gitu ya, ditambah lagi dengan soundtrack yang gila. Ini gue berasa nonton video klip
tapi video klip berjalan dengan satu album tapi dibuatin satu film gitu. Wow, keren gitu. Gue nggak nyangka sih Indonesia sekarang punya La La Land-nya sendiri gitu ya. Tapi memang ada beberapa momen kayak di babak kedua, mereka kan ada beberapa momen yang lama banget. Salah satunya kayak terkurung di gudang gitu kan. Mereka benar-benar ngikutin momen satu malam penuhnya, itu menurut gue agak membosankan di situ. Ditambah lagi dengan scene yang gelap banget itu, gue nggak tahu apakah kalau nonton di layar lebar yang gede apakah tetap terang gitu, tapi kalau di layar gue yang biasa itu agak sedikit gelap gitu ya. Memang senatural mungkin dibuatnya, tapi agak gelap aja gitu. Di film ini juga ada banyak sekali momen-momen plot twist, salah satunya kayak adegan La La Land scene-nya itu ketika Sherina lagi di gudang, tiba-tiba mereka di dunia lain, itu kaget dan keren parah gitu ya. Mungkin sebagian orang kok kaget kok kayak gini, kayak agak cringe gitu. Tapi menurut gue sangat menikmati hal tersebut, terutama juga di bagian action sequence-nya, juga beberapa adegan fighting-nya juga lumayan menghibur, meskipun ada beberapa adegan yang mereka nunggu momen banget gitu, koreografer banget, tapi yang nggak bisa kita samakan juga sama film The Raid, karena film ini ya film drama musikal, jadi ya nggak perlu ditanggapi serius lah soal bagaimana adegan-adegan fightingnya. Tapi gue yakin bahwa mereka sudah berjuang, bekerja keras untuk membuat adegan-adegan action ini, jadi kita perlu apresiasi gitu guys ya. Dari segi cerita memang bukan hal yang baru-baru banget, tapi ketika dimasukkan di filmnya jadi sebuah karya orisinil gitu ya. Salah satunya kayak adegan puncak di mana Sherina sama Saddam kan ikut ke pesta dari keluarga Selendra, itu kan kayak berasa film-film Wonder Woman, kayak mana kayak James Bond gitu. Tapi di sini dibuat dengan nuansa-nuansa lokal, membuat film ini menjadi bombastis gitu. Jadi film yang kedua ini bukan cuma sekedar mengangkat jiwa bocil kita, tapi benar-benar menyesuaikan dengan selera kita zaman sekarang yang suka dengan film action. Jadi kelihatan megah dan juga luas, apalagi kejar-kejaran sama perahunya itu benar-benar salah satu scene yang gue suka juga gitu. Meskipun dibuat terkesan sederhana, tapi kesederhanaan itulah yang membuat film ini jadi istimewa di hati kita guys. Nah sekarang mari kita bahas dari segi actingnya. Gila, yang pertama kali gue pengen komentari adalah Sherina sama Derby kok nggak ada tua-tuanya gitu ya. Sherina di sini sebagai kunci utama dari film ini, sebagai yang meng-carry film ini, itu benar-benar bisa diandalkan banget gitu ya. Dengan wajah-wajah gemas, mengesalkan itu masih terbawa dari film pertama. Kayaknya ya film Sherina ini justru kayak nggak menua sama sekali, cuman di badan yang gede aja, yang lebih besar, tapi wajahnya itu masih imut-imut kayak waktu bocil men. Itu ada salah satu momen jarang terjadi di film-film nostalgia, jarang terjadi dengan film-film yang mungkin di-reboot ulang dengan orang yang sama. Kan kalau yang orang sama dia lebih menua, bahkan pakai konsep anti-aging lah, pakai efek. Ini di film Sherina nggak perlu pakai efek, dia emang masih muda banget kayak gitu, kayak wajahnya nggak ada berubah sama sekali. Ditambah lagi dengan Derby Romero juga keren parah gitu. Tapi memang dari segi acting si Saddam di sini agak sedikit cool bet. Kalau di film pertama kita tahu sendiri Saddamnya imut, ganteng, lucu, gemas gitu. Kalau di film kedua ini tetap imut, tapi kita lihat di sini Saddamnya lebih kayak manly, ganteng, tegas gitu. Intinya bukan masalah sih, tapi kita lebih nggak menerima Saddamnya tuh lebih cepat berkembang aja gitu, lebih cepat dewasa aja gitu ya. Ya tapi namanya orang berkembang ya nggak ada masalah gitu, lebih natural kayak gini gitu ya. Tapi secara keseluruhan dari segi chemistry nggak usah ditanya lagi men, chemistry mereka waduh. Tetap nyawa mereka dari film pertama sampai kedua ini nggak ada berubah sama sekali, dan itu adalah salah satu faktor kenapa film nostalgia ini laris manis di pasaran, bahkan menembus rekor katanya. Itu pembukaannya mereka udah nyampe penonton 256 ribuan lebih di hari pertama aja, dan itu salah satu film terlaris sepanjang masa gitu ya, nomor 7 apa gue lupa gitu, ada beberapa catatan yang gue nggak baca. Tapi intinya adalah film ini berhasil parah, dan kita merindukan banget film Indonesia seberhasil ini, bahkan ngalahin film-film Hollywood yang rilis di hari yang sama gitu guys. Tapi di antara chemistry antara Sherina dan juga Derby Romero, ada satu karakter yang gua gagal fokus banget, tentu saja karakter dari Rati yang diperankan oleh Isyana Saraswati. Di sini dia sebagai villain kekinian, lucu, nggak yang terlalu sadis kayak bak sinetron gitu, tapi actingnya men di sini keren parah Isyana, apalagi waktu dia nyanyi, udah nyanyi kayak gitu kan Isyana banget gitu ya. Waduh, kayaknya ini salah satu selain Sherina dan juga Derby Romero, Isyana wajib banget dibuatkan spin-off film lain gitu, karena keren parah. Apalagi dengan si Pak Sailendranya itu ketika mereka nyanyi, waduh gue deg-degan gitu. Aduh kan banyak anak-anak, ini jangan-jangan adegan dewasa, ternyata enggak gitu, menggoda aja. Tapi
Isyana di sini top banget mencuri perhatian gitu guys. Dan sekarang mari kita berbicara soal sinematografinya. Kalau dari segi sinematografi nggak ada yang spesial banget, tetap sama seperti yang pertama. Mereka tetap menghadirkan kenaturalan senatural mungkin. Jadi yang nggak ada yang kita harus bahas ini keren ini nggak ada, biasa gitu ya. Tapi yang luar biasa adalah di sini scoringnya, soundtracknya, dari awal sampai akhir film. Nyawa dari film ini tentu saja ada juga di bagian soundtracknya, karena lagu-lagu yang dihadirkan itu adalah aspek penting kenapa film ini berhasil membuat penonton terharu, menangis, karena mereka itu mirroring ataupun mengcopy lagu yang pertama, dilanjutin lah istilahnya, kayak dilanjutin dengan lirik yang berbeda, dan itu membawa kita nostalgia. Aduh gila parah, kayak jiwa-jiwa bocil penonton bener-bener ikut di sini meskipun udah janggutan, udah kumisan, udah ibu-ibu, tapi kayak berasa balik muda lagi gitu. Jadi senang banget kalau nonton film ini gitu ya. Fakta menariknya adalah ternyata Sherina Munaf juga ambil bagian dari seluruh soundtrack yang hadir di film ini, dan itu keren parah lagu-lagu yang dihadirkan, terutama juga dari liriknya pas banget dengan setiap adegan-adegannya. Easter egg juga dimasukkan dalam lagu ini, menurut gue benar-benar membawa nostalgia. Dan kalau di film pertama kalau nggak salah yang mengarahkan lagu-lagu di film ini kan gurunya si Sherina Munaf ya, guru vokal gitu ya. Tapi sekarang udah meninggal dunia, dan gue yakin banget bahwa gurunya itu bakal bangga parah dengan apa yang dihadirkan oleh Sherina. Musikalisasinya tetap nggak luntur sama sekali, dan semakin percaya sih dengan apa yang dikerjakan oleh Sherina Munaf dan Derby Romero tentunya. Nah, ngomongin soal Derby Romero, gue salut juga di sini si Sadam menyanyikan dengan suaranya sendiri, dibandingkan di film pertama kan yang nyanyi itu orang lain gitu, bukan dia gitu. Tapi di sini Derby Romero pakai suaranya sendiri, dan itu sebuah kemajuan dan juga hal yang perlu diapresiasi parah gitu guys. Dan secara keseluruhan gue sangat suka dengan Petser 2 ini. Wajar banget kalau film ini diberikan skor tinggi oleh para kritikus, oleh teman-teman yang udah nonton di Twitter. Gue lihat skor-skor kalian tinggi-tinggi banget karena memang sekeren itu. Gue benar-benar berharap bahwa Petser 2 ini akan dilanjutkan ke triloginya, ada Petser ketiga, karena gue yakin dan juga garansi bahwa film ini akan mencapai 1 juta penonton lebih gitu ya. Dan seneng banget gitu guys, karena selama ini kan genre horror tuh selalu kena masuk ke bioskop dan gak henti-hentinya gitu ya. Dengan hadirnya Petser 2 ini dengan konsep seperti ini, dengan genre yang berbeda, semoga aja datang lagi film-film keren, gak yang cuman horror doang tapi kolaborasi gitu ya. Jadi membuat bioskop kita makin bergairah lagi gitu ya guys ya. So dari review gue memberikan skor untuk Petser 2 ini ada di angka 9 dari 10. Nah buat teman-teman yang udah nonton film ini, berapa skor yang kalian berikan untuk film ini? Kalau kalian punya beberapa kritikan ataupun masukan, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan juga belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.